Dengan langkah santai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amina dengan NIM C012-2018 dari kelompok 4 dengan materi yaitu lapangan pekerjaan. Menurut sensus penduduk tahun 2000, lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari usaha atau perusahaan atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Pekerjaan utama adalah jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut digolongkan sebagai pekerjaan utama. Jika pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu, maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang dilakukannya dengan waktu terbanyak. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama. Seseorang dikatakan mempunyai pekerjaan lebih dari satu apabila pekerjaan yang dilakukan berada di bawah pengelolaan yang terpisah. Susahnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jumlah peningkatan pendidikan yang setiap tahun mahasiswa maupun siswa, sehingga menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, menjadi problematika sosial dalam pembangunan ekonomi nasional dan regional. Masyarakat tanpa pekerjaan menjadi beban ekonomi berkepanjangan yang sebenarnya mereka juga tidak ingin dalam keadaan seperti itu. Terjadinya lapangan pekerjaan, kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Siti Nurfadilah Samaewa. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah Samaewa dengan NIM C0122011. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Beberapa contoh lapangan pekerjaan. 1. Lapangan kerja pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. 2. Lapangan kerja pada bidang pertambangan dan pengolahan logam. Ketiga, lapangan kerja pada bidang industri pengolahan. Keempat, lapangan kerja pada bidang pelistrikan, gas, dan air. Yang kelima, lapangan kerja pada bidang bangunan dan jalan. Upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia dapat melakukan melalui beberapa bentuk, yaitu 1. Tersedianya informasi akurat terkait lapangan pekerjaan. 2. Terselenggaranya pelatihan kerja. Yang ketiga, pengawasan terkait peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Yang keempat, peningkatan sosialisasi terkait literasi informasi berbasis inklusi sosial. Tersedianya lapangan atau kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya investasi langsung pada sektor-sektor yang bersifat padat karya.
seperti kontribusi, infrastruktur, maupun pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui perdagangan maupun pariwisata tenaga kerja, adalah orang yang siap masuk dalam pasar kerja sesuai dengan upah yang ditawarkan oleh penyedia pekerjaan. Jumlah tenaga kerja dihitung dari penduduk usia produktif yang masuk kategori angkatan kerja. Kondisi di negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini karena ukuran sektor informasi masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi negara kerja tidak terdidik. Sektor informasi tersebut dianggap sebagai kartu pengaman bagi pengangguran. Angka resmi tingkat pengangguran umumnya menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu jumlah angkatan kerja yang secara bersungguh-sungguh tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja pada saat survei dilakukan. Sementara yang setengah pengangguran dan penganggur terselubung tidak dihitung dalam angka pengangguran terbuka karena mereka masih menggunakan waktu produktifnya selama seminggu untuk bekerja meskipun tidak sampai 35 jam. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial dan ekonomi. Baik, langsung saja dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurdena Frianti dengan NIM C01220006. Di Indonesia ada banyak penduduk yang setiap tahunnya menjadi lulusan sarjana, belum lagi yang lulusan SMK atau STM dan sebagainya. Mereka akan memerlukan suatu pekerjaan di saat mereka sudah lulus. Di Indonesia, pada saat ini banyak sekali lulusan-lulusan sarjana ataupun lainnya yang masih dalam pengangguran. Salah satu permasalahannya yaitu sempitnya lapangan pekerjaan. Kita tidak tahu apakah ini ukuran kemajuan atau sebuah kemunduran besar bangsa yang dialami bangsa Indonesia. Pemerintah dan sektor swasta tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang layak bagi penghidupan anak bangsa. Sempitnya lapangan pekerjaan ini sangat bertolak belakang dengan Pancasila sebagai sistem etika yang dimana diimplementasikan pada sila keempat, yaitu segala warga negara dan warga masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Seharusnya semua warga negara Indonesia mendapatkan kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nurmadina, NIM C01220033. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Dalam Pancasila sebagai etika bernegara, suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat belum terpenuhi. Dapat dilihat dari ketetapan MPR nomor 6 atau MPR tahun 2001 dalam etika ekonomi dan bisnis, yaitu prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong perkembangannya etos kerja ekonomi, dan lain-lain. Seharusnya, lapangan pekerjaan di Indonesia harus sesuai dengan nilai Pancasila sebagai konsep dasar pembangunan ekonomi, di mana ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi humanistik, yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dan tujuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera. Permasalahan keterbatasan lapangan pekerjaan seharusnya dapat diselesaikan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan mengamalkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak bekerja dan mendapatkan pekerjaan. Kenalkan, nama saya Rismayanti dengan NIM C022019. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yaitu Nurmadina. Di sini kita semua tahu bahwa distribusi tenaga kerja di Indonesia itu masih sangat terbatas. Dilihat bahwa persebaran tenaga kerja di Indonesia itu hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang mencari pekerjaan di daerah Jawa karena minimnya lapangan kerja di daerah lain.
Namun, dampak pemikiran dari masyarakat telah menciptakan kekurangan tenaga kerja di daerah lain di Indonesia, menghambat pembangunan daerah-daerah dan menghambat pelaksanaan panggilan pembangunan nasional untuk pembangunan di seluruh Indonesia. Diketahui, pembangunan dan pendidikan di Indonesia bagian timur jauh tertinggal dari Indonesia bagian barat, misalnya Jawa. Jawa adalah pulau terpadat dan paling berkembang sehingga tenaga kerja terbesar berada di Pulau Jawa. Namun, jumlah lowongan di Jawa tidak cukup besar untuk menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga pada kenyataannya banyak pekerja berkualitas tinggi kehilangan pekerjaan karena persaingan ketat. Di Indonesia bagian timur, misalnya Papua, perkembangan pulau ini tertinggal dari bagian barat atau pulau Indonesia bagian Jawa. Perkembangan dunia pendidikan yang masih sangat terbatas juga mempengaruhi kinerja sumber daya manusia yang ada. Hal ini diperparah dengan rendahnya jumlah penduduk yang bisa menjadi karyawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.